Shalom, apa kabar saudara? Semua berarti luar biasa. Amin. Saya melihat tangan yang luar biasa pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang sekali kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari sama-sama saudara, kita siapkan hati kita, baik saudara yang di tempat ini maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus. Beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami gak mau ibadah ini jadi sia-sia Tuhan. Kami mau ibadah ini Tuhan Yesus penuh kuasa, penuh kemuliaan dari Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang beribadah bersekutu kepada Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang memberkati roti makanan kami, Kau Tuhan yang memberkati air minuman kami, bahkan Kau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan, kami siapkan hati kami memuji Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Maka Tuhan, terimalah setiap pujian kami yang kami mau naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kasih Tuhan Yesus, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Sekali lagi mau nyatakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
buat Tuhan Yesus, haleluya. Come on, sing it. Alam semesta Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak disembah. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, mau nyatakan Hosana, mau nyatakan Hosana. Pujilah Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. kita bangkit berdiri saudara. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi nyatakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. It's all about you Jesus. Semua tentang-Mu Tuhan. Dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi nyatakan. Layak dipuji disembah, Kaulah
termulia, namamu besar, termulia. Puji kami naikkan ke tapamu yang kudus Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau pemelihara hidup kami Tuhan. Kau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kaulah alasan kami hidup Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan di mezbah-Mu Tuhan. Katakan bersama. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, semua milik. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan,
Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Angkat tanganmu, nyalakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau akan ku berikan hidupmu pada Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Nyalakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Saya aku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Hanya satu tujuan, Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang ku berikan hidupku pada Tuhan. ku berikan Hidupku padamu Tuhanku, padamu oh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ayo persembahkan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan, yang kudus, yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan. Maka lebih lagi kami memuji-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, biar setiap pujian kami hari ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita di pagi hari yang baik ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu, jumpai kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Dikasih ucapan syukur kita sama-sama bagi hari ini di hadapan Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur bahwa pujian kita, ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu sama-sama.
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kembali bersama-sama umat Tuhan. Atas syukurmu kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Boleh katakan sama kanan kirimu umat Tuhan. Katakan, kau saudaraku, kau saudariku di dalam Tuhan. Mari bersuka cita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sambil lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan sama-sama pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sebab karena anugerahnya, sebab karena kasih-Nya, sebab karena kebaikannya, pagi hari kita boleh ada. Bersyukur ya di Tuhan. Bersuka cita buat pagi hari yang baik ini ada bagi setiap kita. Haleluya. Di dalam Yesus. Haleluya. Sambil kasih senyum untuk kanan kirimu umat Tuhan. Ku cinta keluarga Allah. 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 Kita bersuka cita sama-sama jemaat Tuhan. Atas syukur di hadapan Tuhan Yesus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari yang bersuka cita kembali bersama-sama menuju hadirat Tuhan dengan pujian syukur kita sama-sama umat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
Sambil kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama. Saudaraku dan saudariku, kita bersuka cita sama-sama pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, teramat baik, selalu baik buat setiap kita. Wow, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang bersyukur, seberapa banyak yang bersuka atas campur tangan Tuhan dalam setiap hidup kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Masih bersuka cita memuji nama Tuhan Yesus, amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Gerakan badanmu sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita bernyanyi buat Tuhan Yesus sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur di dalam Tuhan. Sampai kasih tepuk tangan umat Tuhan. Bersyukur. Mari bersyukur. Terimalah sembah sukacita kami Tuhan. Bersyukur. Sekarang bersuka cita. Sama-sama umat Tuhan katanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita dan bersyukur. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka sama-sama. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama gereja di Mirias katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka
Lebih keras lagi pagi hari ini jemaat Tuhan. Bersuka. Bersukacitalah. Lebih lagi sama-sama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Kasih tepuk tangan sama-sama. Sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari yang baik ini, amin. Yang bersyukur, yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kembali kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Silakan udah kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kita boleh datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya sama-sama Jemaat Tuhan. Sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ketakutan itu selalu ada di dalam kita. Ketakutan atau khawatir itu 80% sampai 90% tidak pernah terjadi. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat, situasi yang kita alami. Jadi takut karena kita belum mengenal siapa Yesus sebetulnya. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Berdoa terkadang belum tentu dijawab atau berhasil, tapi doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetaplah kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, menjadi orang rajin atau bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan giat adalah kehendak Tuhan, karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video secara lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama Jemaat Tuhan pagi hari yang baik ini kita menerima pesan Tuhan lewat surah Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk edisi Minggu 16 November 2025 dengan judul Tidak Pernah Berhenti Belajar dan Terus Bertumbuh dalam Kekristenan. Sama-sama kita masuk di rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga. Hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Yang pertama, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, Amsal 1 ayat yang kelima, dan di Amsal 1 ayat yang ketujuh.
Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus-menerus. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita tidak efektif dan tidak produktif. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Petrus menyebutkan ada 7 sifat yang harus kita miliki dan perhatikan, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih sayang akan sesama, dan cinta Tuhan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dan luangkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. 7 sifat itu adalah area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus dan kita harus luangkan waktu untuk terus bertumbuh di dalamnya. 3. Melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. 2 Petrus 1 ayat 10 juga ayat yang 11. Sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak henti-hentinya kita belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta semangat yang segar dan baru untuk kita terus bertumbuh. Kita terus melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian Saudara Gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkan, menerima, bahkan membacanya di pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita umat Tuhan pagi hari ini untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita, tundukkan diri kita kembali di hadapan Tuhan. Sikapkan hatimu, kembali sikapkan dirimu dalam sikap menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat kebaikan Tuhan. Lewat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan, buat sukacita sorga yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus di tempat ini. Namun setiap kami yang beribadah via live streaming dimanapun kami berada, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Sebentar kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diubahkan, kami dikuatkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap kami Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Bahwa syukur kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kita muliakan, kita tinggikan Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kami nyatakan Engkau dahsyat Tuhan, mengatasi bumi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tinggikan Dia, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, sambil kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan. Dan siapa diri kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Angkat tinggi tanganmu, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu yang besar. Kami boleh berada sebagaimana kami ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau, kami beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Kami imani firman Tuhan mengubahkan hidup kami, firman Tuhan menyelamatkan kami, firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan dengan iman percaya yang bangga. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, berapa banyak kita yang bersyukur pagi hari ini beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin.
Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan Yesus menjaga, melindungi saudara dan saya masuk sepanjang minggu yang baru, ada berkat kekuatan baru. Haleluya. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan memelihara saudara dan saya, dan kita percaya saudara dan saya memasuki hari demi hari bersama dengan Tuhan, ada berkat, ada kekuatan baru. Amin. Siapa yang siap diberkati firman Tuhan? Oh puji Tuhan, haleluya. Siapkan Alkitab kita, siapkan catatannya. Kalau saudara mau mencatat, ya saudara, sebelum kita buka Alkitab kita seperti biasa kasih salam lagi kanan kirinya dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya dalam kasih dan kebaikan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita buka bersama-sama dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 23. Sekali lagi Amsal pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan baca lebih dulu, ya saudara, ayat 20 sampai dengan 22. Nanti di 23-nya kita akan membacanya bersama-sama. Yang semua yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Amsal 4, 20 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. 23, kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya berbahagia dalam Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Hidup saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Itu sebabnya Amsal katakan saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat ini saya percaya saudara adalah ayat yang sangat familiar bagi orang Kristen. Ya, jagalah hatimu ya. Kenapa hati harus dijaga? Karena hati adalah pusat kehidupan. Ya saudara Bapak Ibu, ya maka hari ini saudara kita tahu saudara dalam kehidupan ini ada banyak orang menjaga ya macam-macam. Saudara ya kita semua ya bukan hanya saudara, saya, kita termasuk saya dan saudara kita semua adalah orang-orang yang dalam hidup ini manusia banyak menjaga, ya jaga apa? Jaga rumah, ya saudara, jaga keluarganya dijaga, dalam segala hal semuanya saudara, yang Tuhan inginkan, yang terutama, yang paling utama dalam hidup saudara dan saya adalah menjaga hati. Katakan sama-sama dengan saya, menjaga hati. Iya, hari ini firman Tuhan saya beri tema penjaga hati. Sekali lagi penjaga hati. Yang terutama dalam hidup orang Kristen adalah menjaga hati. Nah, siapa yang menjadi penjaga hati? Adalah saudara dan saya sendiri. Kita semua. Penjaga hati kita adalah kita sendiri. Ya, tapi tentu kita tidak bisa sendiri. Tidak mampu manusia menjaga hatinya sendiri. Manusia harus ditolong, harus dibantu oleh Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya pada hidup yang berbahagia dan berkat Tuhan dalam keselamatan Tuhan. Katakan amin. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara dan saya kita nggak bisa menolong hati kita sendiri. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan. Karena begitu banyak yang namanya pergumulan. Saudara Bapak Ibu, di tengah pergumulan Alkitab katakan mengucap syukurlah senantiasa. Hati manusia, seorang manusia tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Karena manusia cenderung apa? Cenderung akan sedih, cenderung akan marah. Manusia di dalam himpitan, di dalam tekanan, cenderung akan apa? Akan kecewa, akan komplain bahkan saudara. Karena keadaan, karena situasi, bahkan mungkin komplain kepada Tuhan. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan pergumulan, Roh Kudus menolong hati saudara dan saya. Memberi penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, menyatakan kebenaran, menyatakan keselamatan. Sehingga di tengah tantangan kesulitan, kita tetap mengucap syukur senantiasa. Percayalah, orang-orang yang mengucap syukur melihat berkat kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan. Katakan amin.
Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kalau tadi kita perhatikan ayat ke-20, ya saudara, ayat yang pertama tadi kita dengar, kita baca, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, ya arahkan telingamu kepada ucapanku. Ya sebenarnya ini yang nulis Amsal ini lagi ngomong sama siapa sih? Amsal yang menulis adalah siapa? Salomo. Iya saudara, Salomo, ya saudara, salah satu anaknya Salomo namanya Rehabeam. Ya saudara, dan saudara Bapak Ibu, sebagai penulis Amsal, Salomo adalah orang yang diberikan hikmat Tuhan. Salomo dalam perjalanan hidupnya, dia nggak minta kaya seperti yang kita tahu, dia nggak minta tenar, dia tidak minta terkenal, ya saudara, dia tidak minta yang namanya kekuasaan, tapi dia minta satu hal, yaitu hikmat Tuhan. Ya, karena apa saudara? Hikmatlah yang akan membuat hidup orang, hidup manusia berbahagia dan diberkati. Katakan amin. Bahkan ada keselamatan dalam hikmat Tuhan. Nah Salomo sebagai orang yang minta hikmat Tuhan, ya saudara, dia mengajar kepada anaknya. Itu sebabnya ayat 20 dikatakan, hai anakku, ya saudara, hai anakku, hai keturunanku, hai keluargaku. Ya saudara, bahwa Bapa di sorga sedang berbicara kepada saudara dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah keluarga kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita warga sorga, amin. Sebagai keluarga kerajaan Allah, dengarkanlah pesan firman Tuhan pada hari ini. Arahkanlah ya telinga kita, perhatikanlah perkataan firman Tuhan. Karena sesungguhnya Allah nggak mau saudara dan saya binasa, katakan amin. Tapi Allah menginginkan kita selamat. Itu sebabnya percayalah penuh apa yang firman Tuhan hari ini, yaitu siapkan bagi saudara dan saya. Rehabeam, ya saudara, pada akhirnya ya kalau saudara baca lebih lanjut dalam kisahnya keturunannya Salomo saudara, ya dia memang kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Salomo ayahnya, sehingga kerajaan Yehuda itu akhirnya terbelah dua saudara, jadi terpecah dua. Ya, tidak seperti Salomo. Salomo mendengarkan apa yang ayahnya sampaikan. Siapa ayahnya Salomo? Siapa? Daud saudara. Daud menyampaikan kepada Salomo. Salomo menyimpan apa yang disampaikan oleh ayahnya seorang Raja Daud dengan baik. Bahkan Salomo minta hikmat Tuhan. Maka saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi atas hidupnya? Saudara Bapak Ibu, kita tahu kerajaannya Salomo sangat luar biasa diberkati Tuhan. Karena apa? Karena sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam setiap perjalanan langkah kehidupan Salomo. Maka saudara, Salomo berpesan yang sama kepada keturunannya, kepada anak-anaknya untuk menjaga hati. Sekali lagi katakan, menjaga hati. Yes, ya saudara, karena dari hati terpancar kehidupan. Bagaimana hatimu hari ini, ya itulah kehidupanmu. Jika hatimu syarat atau penuh dengan maaf saudara hal-hal yang kurang baik, maka mohon maaf saudara, kehidupanmu pun akan menjadi kurang baik. Tapi jika hatimu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dipenuhi dengan kasih kebaikan Tuhan, saya percaya masa depan saudara Bapak Ibu, setiap kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Keluargamu, keluargaku terpelihara. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Yang percaya berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, ayat 23 boleh ditampilkan kembali. Saudara, dalam bahasa asli saudara, sebenarnya ayat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana dari situ terpancar kehidupan. Artinya satu saudara, di atas segala penjagaan dalam hidup manusia, ya yang terutama adalah jagalah hatimu. Ya saudara, di atas segala hal yang perlu kita jaga. Ya seperti apa Pak Pendeta? Seperti yang tadi saya sampaikan satu persatu contohnya. Ya saudara, orang manusia kan menjaga apa saudara? Menjaga kesehatan, menjaga tubuh. Ya saudara, bahkan sampai rekening bank aja dijaga juga kan saudara Bapak Ibu ya. Ya pintu rumah dijaga juga ya saudara. Banyak hal yang dijaga. Ya saudara, yang terutama dalam hidup ini saudara dan saya, Alkitab mengingatkan kita adalah menjaga hati. Sekali lagi, karena sebelum bertindak, orang pasti akan memikirkan dengan hati, dengan pikirannya. Ya saudara, hati dan pikiran itu harus selaras. Sebelum kita berkata-kata, sebelum saudara mengucap berkat, sebelum saudara melakukan sesuatu, ya sebelum kita masuk di tahun 2026. Kita akan segera mengakhiri 2025. Beberapa minggu lagi saudara Bapak Ibu. Ya saudara, puji Tuhan, saudara sudah lihat hiasan-hiasan Natal, ada pohon-pohon Natal. Ya, kado Natalnya gimana Pak Pendeta? Minta sama Tuhan Yesus. Amin. Kue Natalnya gimana Pak Pendeta? Di rumah saudara kan?
Iya saudara, di gereja ini hiasan Natal sama pohon Natal, saudara Bapak Ibu. Nggak kerasa saudara, beberapa minggu lagi. Ya saudara Bapak Ibu, ya kami mengundang saudara Bapak Ibu saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Jangan lupa tanggal 6 Desember kita akan merayakan sama-sama Natal saudara di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Datang gratis, ajak keluarga, ajak teman-teman, siapapun yang saudara bisa ajak bersama-sama kita menyembah Tuhan Yesus, kita merayakan kasih Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya berkat kasih kebaikan Tuhan Yesus berlimpah atas hidup saudara dan saya. Berikan kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Amin. Iya saudara, kita belajar sama-sama pagi ini saudara Bapak Ibu, sesuai dengan ayat yang kita baca Amsal 4:23, kita belajar beberapa langkah praktis cara menjaga hati. Saudara dan saya adalah penjaga hati. Ya, menjaga hati bukan hanya tugas untuk orang dewasa, tapi anak-anak muda. Nanti kita akan belajar dalam inti khotbah saya. Saudara dan saya pun kita harus menjaga hati. Screen out, store up, stay on. Ya saudara, ada 3 bagian. Yang pertama, screen out. Maksudnya screen out apa? Screen out adalah menyaring pikiran dan perasaan yang ada pada hidup kita. Karena manusia terdiri dari roh, tubuh, jiwa. Di dalam roh, tubuh, jiwa ada yang namanya pikiran dan perasaan. Sama-sama katakan pikiran dan perasaan. Ya, pikiran dan perasaan saudara dan saya harus kita bawa kepada hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, tanpa Roh Kudus, seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, hati dan pikiran manusia bisa salah. Bisa, mohon maaf, bisa nyasar. Iya saudara, bisa apa saudara? Bisa tidak berkenan kepada Tuhan. Yuk kita buka sama-sama 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Satu ayat sama-sama saudara kita perhatikan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata menawan di sana saudara Bapak Ibu artinya saudara menyerahkan. Ya saudara, menyerahkan, mengikat, menyerahkan apa yang hari ini ya ada pada saudara dan saya, kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab katakan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jika engkau melepaskan kasih, maka saudara Bapak Ibu, sorga pun tidak pernah menahan kasih atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya disayang Tuhan Yesus? Oh haleluya, amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, mumpung hari Minggu, kamu sangat disayang Tuhan Yesus. Amin. Bilang sama yang tadi ngomong, kamu juga disayang Tuhan Yesus. Ayo, gak apa-apa. Berkatin sebelahnya, walaupun saudara sebelahnya agak kurang meyakinkan wajahnya. Tuhan sayang saudara dan saya bukan karena wajah kita, amin. Tapi karena sekali lagi hati kita, hati saudara dan saya. Itu sebabnya penting sekali untuk apa saudara Bapak Ibu? Untuk screen out, menyaring apa yang hari ini ya saudara ada di sekitar saudara dan saya. Menyaring artinya nggak semua ya saudara yang bisa kita miliki, tidak semua yang bisa kita terima. Itu sebabnya Alkitab katakan 2 Korintus 10 ayat 5 tadi saudara, kami menawan, bahkan kami menaklukkan kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang. Jangan hari ini saudara Bapak Ibu, ya saudara, jangan mudah ya saudara untuk apa? Untuk menerima ya saudara. Kalau saudara Bapak Ibu ya hari-hari ini informasi itu sangat-sangat cepat saudara Bapak Ibu, berita informasi itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat leluasa diberikan kepada setiap umat manusia. Jangan cepat masuk atau jangan cepat terima informasi dengan begitu saja. Karena hari-hari ini saudara Bapak Ibu kalau tidak ya disaring ya saudara informasi segala berita ya kalau tidak benar itu namanya hoax ya saudara. Hati-hati saudara Bapak Ibu ya. Dan hari ini firman Tuhanlah hanya satu-satunya ya kebenaran informasi berita yang menyelamatkan saudara dan saya adalah firman Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena dari firman Tuhan Yesus, keluargamu diberkati. Yang sakit sembuh, jantungmu baru, ginjalmu baru. Oleh darah Yesus, saudara dan saya hari ini berkemenangan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya jadi apa saja Pak Pendeta yang perlu kita jaga, yang perlu kita filter, yang perlu kita saring untuk menjaga hati pikiran kita. Saya catat di sini. Pertama, tontonan, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Ya saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Bukan gak boleh nonton, boleh. Silakan saudara nonton TV saudara, bukan TV saya.
Ya saudara yang bayar Netflix bukan saya. Kecuali saya yang bayarin Netflix saudara. Jangan ya. Saudara kan bayar Netflix sendiri kan. Iya saudara. Tapi hati-hati ya dengan apa yang kau tonton. Hati-hati apa yang masuk dalam pikiranmu. Iya saudara, hari-hari ini saudara Bapak Ibu bukan hanya berita, bukan hanya informasi. Ya sinetron, film saudara, dracin. Waduh saudara. Pernah lihat dracin? Saya kalau nonton dracin suka, saudara tahu dracin? Drama Cina itu saudara. Saya suka kesel saudara, karena episode 1, episode 2, ya saya lihat nggak sengaja gitu saudara, ya lewat di timeline saya. Wah seru nih kayaknya nih, waduh iya kan saudara. Ternyata saudara ada seorang anak muda, contoh ya judulnya, tukang masak yang seorang anak muda yang kaya raya. Waduh. Iya saudara, ceritanya kayaknya dia tukang masak yang biasa aja saudara. Wah seru ceritanya. Episode 3, episode 4, episode 5, ya, episode 6, ya rasa-rasanya waduh ini kayaknya terus nagih terus. Wah pas udah giliran udah sangat-sangat udah mau maksimal gitu saudara. Informasinya bilang silakan subscribe dan bayar. Iya. Akhirnya apa? Kesal sendiri ya saudara. Ya. Yang harusnya saudara dan saya ya kita mengucap syukur dan kita bersuka cita. Ya saudara, hati-hati dengan apa yang masuk dalam hati dan pikiran saudara. Ya, musik, ya percakapan. Saudara Bapak Ibu, musik pun juga kita harus berhati-hati. Ya saudara, musik adalah satu kesenian. Ya, bahkan juga musik dipakai untuk apa? Untuk menyembah memuliakan Allah. Amin. Hati-hati dengan apa yang masuk dalam hati, roh, tubuh, jiwa saudara dan saya. Hati dan pikiran kita. Banyak orang hari-hari ini, mohon maaf saudara, akhirnya hidupnya tidak bersuka cita. Akhirnya mohon maaf saudara, hidupnya dalam frustrasi. Kenapa? Karena musik-musik yang masuk adalah musik-musik yang galau. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang lumpuh beneran tuh akhirnya tuh. Halo. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Ya, ketika engkau dan aku mengucap syukur dan hanya menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, hidupmu bersuka cita, hidupmu berbahagia. Ada kesulitan, tantangan sekalipun, ada roh Allah yang menolong saudara dan saya. Pekerjaanmu diberkati, usahamu tetap berkembang ke kanan ke kiri. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, lebih baik saudara dan saya kita membawa hidup kita, hati kita, lagu-lagu rohani banyak saudara yang enak-enak. Iya saudara, daripada lagu-lagu galau, mohon maaf saudara Bapak Ibu, akhirnya malah tambah frustrasi, tambah galau, ya akhirnya malah tidak bersemangat. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur, hitung berkat Tuhan. Amin. Siapa yang mau hitung berkat Tuhan? Hitung berkat Tuhan artinya ingat kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat kasih kebaikan Tuhan yang ada saudara dan saya pasti akan bersuka cita. Iya saudara, ingat kasih kebaikan Tuhan, saudara dan saya tumbuh pengharapan. Amin. Ketika ada pengharapan baru dalam hidupmu, saya percaya penuh, saudara dan saya, kita pasti akan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Itu bentuknya iman. Ingat kasih kebaikan Tuhan. Walaupun hari ini engkau sudah sedang mungkin berkekurangan, engkau sedang mengalami tantangan pergumulan, tapi perhatikan baik, jaga hatimu, ya ingat kasih berkat Tuhan, saudara dan saya pasti akan melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, apalagi saudara, saya catat di sini media sosial, nasihat orang lain. Perhatikan saudara, bahkan suara hati kita sendiri. Ya, ada banyak hari-hari ini, mohon maaf saudara, konten-konten di media sosial yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hati-hati dengan setiap apa yang masuk di hati dan pikiran saudara dan saya. Karena apa saudara Bapak Ibu? Enggak semuanya itu baik. Enggak semuanya itu berfungsi dengan baik. Tidak semuanya kita perlu. Iya saudara, enggak semuanya berfaedah. Nah itu saudara, ada yang baik itu berfaedah belum? Berfaedah tidak. Iya saudara, karena kadang-kadang saudara baik banyak, ya. Tapi maaf saudara Bapak Ibu, kadang-kadang belum tentu berfaedah buat saudara dan saya. Tapi apa yang benar itu pasti baik. Katakan amin. Apa yang benar itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan yang kekal, membawa saudara dan saya pada kekekalan. Katakan amin. Banyak hari-hari ini saudara Bapak Ibu, ya di media sosial, konten-konten yang baik, yang benar, yang berfaedah juga banyak saudara Bapak Ibu. Dikemas ya dengan modern, dengan baik. Isinya apa? Isinya firman Tuhan.
Iya saudara, isinya apa? Isinya adalah yaitu pengingat kepada saudara dan saya. Tentang apa? Tentang hidup ini. Ya, hidup ini sementara, hidup ini tidak lama di dunia. Saudara dan saya, yang lama di mana? Yang lama dan kekal itu adalah di kerajaan sorga. Katakan amin. That's why, itu sebabnya saudara dan saya, kita harus jaga hati kita. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Kita ditemui tetap setia, tetap percaya, tetap beriman pada Tuhan. Tetap menjaga hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu, suatu hari keluargamu, keluargaku, kita akan dijemput pesta dalam kerajaan sorga. Kekal selama-lamanya. Yang percaya pesta di sorga, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, kebiasaan kita akan menciptakan kondisi hati kita. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan kebiasaan kita. Ya saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena engkau adalah apa yang kau dengar. Engkau apa yang kau lihat. Engkau apa yang kau makan. Engkau apa yang kau terima. Ya saudara, setiap hari jika engkau menerima, maaf saudara Bapak Ibu, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, akhirnya hidupmu akan menjadi apa? Seperti apa yang kau terima. Saya pernah ketemu satu pasangan anak muda, mereka mau menikah. Ya saudara, 3 bulan, 4 bulan sebelumnya ya kami ada konseling pra pernikahan. Jadi memang seperti biasa seperti itu, sebelum saya melayani dalam pemberkatan pernikahan, biasanya pasangan-pasangan yang mau menikah ini kami ketemu dulu konseling saudara Bapak Ibu. Ya beberapa kali berjumpa. Karena memang ada pelajarannya ya saudara kalau bersama-sama dengan kami. Maka saudara Bapak Ibu, ya waktu kami berjumpa beberapa kali ya awalnya baik-baik saja. Namun saudara semakin kesana semakin lama saudara, ini yang laki-lakinya cerita sama saya bahwa pasangannya yang perempuannya ini saudara Bapak Ibu berubah drastis ya, dan yang laki-lakinya ini juga bingung kenapa dia berubah ya, seperti perubahannya apa saudara, seperti orang yang ketakutan, seperti orang yang cemas terus saudara Bapak Ibu. Awalnya saudara nggak pernah seperti itu ya, awalnya sukacita ya, tidak pernah ada rasa ketakutan. Jadi kalau diajak pergi keluar tidak mau, diajak makan tidak mau, maunya di rumah ya, mengurung diri di dalam kamar, dan perasaannya seperti ketakutan, seperti cemas, seperti panik, sedikit-sedikit tanya ya saudara tentang hal-hal yang tidak terlalu penting ya saudara Bapak Ibu, sehingga yang laki-lakinya ini mohon dukungan doa kepada kami. Lalu saudara saya tanya kepada yang laki-lakinya ini, pasanganmu yang perempuan ini ya kebiasaannya apa? Ya saya juga kurang tahu Pak Pendeta, setahu saya biasanya dia adalah orang yang bersuka cita, ya orang yang periang. Tapi saya kurang tahu, saya akan cari tahu ya kenapa sebulan 2 bulan belakangan ini ya dia berubah menjadi orang yang ketakutan, orang yang cemas. Ternyata saudara ketika ditanya kepada keluarganya, pasangannya yang perempuan ini, ya sudah dicari tahu kebiasaannya sehari-hari. Ya, yang perempuannya ini saudara Bapak Ibu, sehari-hari, hampir setiap hari itu mendengarkan podcast horor saudara. Saudara tahu podcast ya, yang orang ngobrol itu saudara. Ya orang ngobrol didengerin, orang ngobrol ditontonin gitu saudara. Tapi yang dibahas dalam podcast tersebut itu adalah bahasan-bahasan horor. Saudara tahu horor ya? Ya saudara, horor itu yang itu loh. Ya, kalau horor biasanya gini, ya Pak transfer Pak. Nah itu kadang-kadang tuh horor buat bapak-bapak tuh ya. Nah itu horor tuh saudara. Ya jadi hal-hal yang menakutkan saudara, hal-hal yang negatif saudara, sehingga itu masuk di dalam apa saudara, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, mengubah kebiasaan hidupnya. Akhirnya apa saudara? Nggak berani keluar, ya sudah tidak mau ngapa-ngapain, sudah jadi orang yang tidak bersemangat. Hati-hati dengan apa yang ada di sekitar saudara dan saya. Jaga hati saudara dan saya. Saudara dan saya, kita adalah penjaga hati kita. Bersama dengan Roh Kudus, saudara dan saya adalah orang-orang yang pemenang. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, store up. Ya, jaga hati saudara dan saya. Simpanlah hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, simpan yang baik. Yes, simpan yang baik. Coba katakan kepada kanan kiri saudara. Katakan pada mereka, simpan hanya yang baik. Ya saudara, bilang sama yang tadi ngomong, jangan simpan yang tidak baik. Amin. Jangan simpan yang tidak baik.
Ya, apa yang baik? Firman Tuhan. Apa yang baik? Ya saudara, berkat Tuhan. Apa yang baik? Kasih setia Tuhan. Apa yang baik? Yuk kita lihat sama-sama saudara. Mazmur 119 ayat 11. Kita baca sama-sama boleh ya, ayatnya pendek. 1, 2, iya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan apa? Berdosa terhadap engkau. Sama-sama katakan dengan saya, simpan janji Tuhan. Ya, dalam hati saudara dan saya simpan janji Tuhan. Karena ketika saudara dan saya simpan janji Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada ya saudara kelemahan tubuh, tidak ada ya mohon maaf penolakan pada tubuh atau pada hidup. Ketika simpan janji Tuhan, apa janji Tuhan? Ada banyak sekali janji Tuhan. Saudara dan saya salah satunya janji Tuhan, engkau naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Janji Tuhan oleh darah Yesus bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh, katakan amin. Janji Tuhan, karena engkau berharga di mataku dan engkau sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sekali lagi berharga di mata Tuhan? Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, sesuai janji Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga di hadapan Tuhan, aku sangat disayang Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ketika engkau simpan janji Tuhan, engkau tidak akan membuli orang. Halo? Hari-hari ini kasus bully banyak sekali saudara Bapak Ibu. Ketika engkau simpan janji Tuhan, engkau bebas akan bully. Amin. Saudara dan saya tidak membuli, saudara dan saya juga tidak dibully. Ya saudara, karena apa? Setiap bulian itu tidak berkuasa. Katakan amin. Atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Anak-anak muda, engkau sangat dikasihi Tuhan Yesus. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena apa saudara Bapak Ibu? Ketika firman Tuhan yang kita simpan, saudara Bapak Ibu ya, akan hanya mengingat hal-hal yang baik. Akan hanya mengingat janji-janji Tuhan yang indah dan pasti berkuasa atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, siapa yang percaya sehat dan panjang umur, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu sebabnya imanin itu saja, ucapkan itu berkali-kali setiap hari. Aku sehat, aku diberkati, aku berharga di hadapan Tuhan, aku disayang Tuhan Yesus. Ya saudara dan saya pasti akan berhasil. Tuhan tolong aku dimanapun aku melangkah berada. Ujianku berhasil, ulanganku diberkati, interview kerjaku keterima. Katakan amin. Usahaku pasti diberkati, amin. Kalau saudara nggak pernah ngomong, saudara Bapak Ibu hanya baca tapi tidak pernah mempraktekkan itu, bagaimana saudara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, amin. Iman bisa timbul dari pendengaran, artinya harus ada yang diucapkan, sehingga kita dengar dengan suara. Iya saudara, bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak mendengar? Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita tidak membaca? Bagaimana kita bisa membaca kalau kita tidak sediakan waktu? Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, waktu adalah anugerah yang sangat berharga dalam hidup saudara dan saya. The devil is trying to steal the time from you. Ya saudara, bahwa iblis setan itu berusaha untuk mencuri waktu di dalam hidup saudara dan saya, dari hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena dia tahu waktu itu berharga buat saudara dan saya. Ya saudara, kok bisa Pak Pendeta? Waktu itu berharga. Iya, karena kalau saudara dan saya kita punya waktu, kita sediakan waktu, saudara dan saya investasi kehidupan kekal di kerajaan sorga. Katakan amin. Waktu itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membaca janji Tuhan, menyimpan janji Tuhan, dan memelihara janji Tuhan. Di mana? Di sini dan di sini. Karena hidup manusia yang diserang oleh pergumulan tantangan di mana? Di sini dan di sini. Tantangan pergumulan gak serang ini, gak serang kaki, gak serang yang lain. Yang diserang apa? Ini dan ini. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Seorang suami mengasihi, menyayangi, memberkati istrinya kalau hatinya dijaga sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan yang bilang bukan saya. Diberkatilah laki-laki, suami yang takut akan Tuhan. Amin. Karena keluarganya pasti akan bersyukur dan bersukacita. Istrinya seperti pohon anggur yang membawa sukacita dalam rumah tangga keluarganya. Anak-anaknya seperti apa? Tunas pohon zaitun yang membawa kemuliaan bagi keluarga rumah tangganya. Katakan amin. Diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya saudara, kebahagiaan untuk Sion, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, diberkati Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana itu Pak Pendeta? Mazmur 128. Catat nanti baca di rumah. Ya saudara, saudara dan saya
Simpan janji Tuhan itu. Mazmur 91. Saudara Bapak Ibu baca setiap hari. Kita berjuang untuk apa? Saudara dan saya baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Kalau firman Tuhan tidak masuk dalam pikiran kita, saya catat di sini ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada hoax, ada kesombongan, ada pencobaan. Semua ini tentu kita nggak mau, ya saudara. Semuanya ini tentu saudara dan saya nggak nyaman tentunya. Itu sebabnya saudara Bapak, semuanya ini bisa terjadi kalau apa? Kalau firman Tuhan tidak memenuhi hati kita, tidak memenuhi pikiran kita. Saudara Bapak Ibu, sama-sama katakan dengan saya, memenuhi hati dengan firman. Amin. Ya, itu adalah kunci hidup yang berbahagia. Orang dunia bilang, kalau mau bahagia, kalau mau sukses, kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu, tatap mata ojan. Kosong, dompetnya kosong juga. Halo, orang Kristen gak bisa dihipnotis, katakan amin. Kenapa? Bukan kuat gagah orang Kristen, tapi karena kuasa Tuhan Yesus. Saudara dan saya diurapi, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda sebelum berangkat sekolah minyak urapan jangan diliatin doang, dipakai neng, dipakai dek, ya, abang, ya, inang, ya, anak-anak muda, ya, kakak-kakak, adik-adik, minyak urapan ada di meja buffet mamamu, papamu, jangan diliatin doang, dipakai nak, ya. Gimana doanya Pak Pendeta? Lihat YouTube Gereja Tiberias Indonesia, gampang kok, ya. Kau buka TikTok aja gampang, ya kan? Buka apa gampang. YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Doa minyak urapan ini gimana ya? Belajar dari Oma Pendeta Darniati Pariaji. Ya, belajar dari Opung Boru, ya. Lah iya kalau orang Sumatera Utara kan bilangnya kan Oma kan Opung Boru. Iya kan? Ya belajar saudara, belajar. Ya gimana doanya? Tanya mamamu, tanya kakakmu, tanya guru sekolah minggumu, tanya doanya gimana. Supaya saudara dan saya dijaga pasukan malaikat surga. Katakan amin. Ya setiap orang-orang yang sudah senior usianya, ya yang sudah sepuh, ya kalau orang di luar bilang, jangan lupa ada minyak di atas kepalamu. Supaya apa? Supaya ngejatuh di kamar mandi, nggak kepleset di dapur, kasihan. Jangan, urapi orang tuamu, ya urapi anak-anakmu, urapi keluargamu. Anak-anak muda dijaga malaikat sorga, diluputkan dari mara bahaya. Saudara dan saya berkemenangan oleh karena kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau berhasil beruntung dalam hidupnya? Oh haleluya, katakan amin. Yosua 1 ayat ke-8. Yuk sama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat satu ayat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Sama-sama katakan berhasil. Katakan bersama beruntung. Amin. Ya berhasil dan beruntung. Ya saudara, Allah menyampaikan kepada umatnya. Ya saudara, bahkan Musa memperkatakan juga kepada yaitu saudara-saudaranya. Allah berkata kepada Yosua dan Kaleb bahwa renungkanlah firman itu, simpan firman itu di dalam lubuk hatimu, di dalam pikiranmu, sehingga hatimu dan hatiku terjaga oleh segala yang jahat di luar sana, tidak terkontaminasi. Katakan amin. Ya saudara, karena firman Tuhan satu-satunya kekuatan atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebab firman Tuhan wariskan kepada keluarga kita, wariskan kepada anak-anak kita. Ya pekerjaanmu mungkin bisa selesai suatu hari, harta jabatanmu mungkin bisa selesai suatu hari, tapi firman Tuhan tidak pernah selesai. Ilmu pengetahuan akan semakin canggih, akan semakin modern. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, tidak ada ilmu pengetahuan yang sanggup untuk mengalahkan kuasa firman Tuhan. Selalu berada di atas ilmu pengetahuan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena orang-orang yang sakit sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang lahirnya jantungnya bocor, seorang bayi yang divonis jantungnya bocor, paru-parunya mengkerut, oleh darah Yesus diurapi dengan minyak urapan, jantungnya sungguh-sungguh sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai hari ini hidup diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, jaga hati saudara dan saya. Yang terakhir, stay on. Yang pertama, ya saudara tadi, filter atau saring
ya hidup saudara dan saya, hati kita, ya semua yang masuk pada hati kita, pada pikiran kita. Yang kedua, store up, simpan perkara yang baik. Yang terakhir, stay on, terus pikirkan hal-hal yang baik. Ucapkan berkat firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya mengundang rekan-rekan, boleh mohon bersama-sama bersiap-siap. Ya, bagian yang terakhir, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, semua yang baik. Sama-sama katakan semua yang baik. Yes, semua yang benar, semua yang indah, semua yang suci, semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ngerti, saya tahu saudara Bapak Ibu, memang sehari-hari saudara Bapak Ibu, kita banyak sekali berjumpa dengan banyak hal, banyak orang, banyak manusia, banyak karakter orang, banyak juga tantangan dalam kehidupan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari saudara dan saya kita kuatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berjuang, mari sama-sama saudara dan saya, kita sungguh-sungguh menaklukkan pikiran kita, hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mau saudara dan saya berbahagia. Katakan amin. Yes, kalau sempat berpikir yang salah, Tuhan ampuni saya. Bertobat dari pikiran kita setiap hari. Katakan amin. Karena ketika saudara dan saya bertobat dari pikiran kita setiap hari, saudara dan saya sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Ya saudara, jangan lupa saudara dan saya setiap hari ucapkan berkat itu. Stay on, terus pikirkan yang baik, terus ucapkan yang baik, terus kerjakan yang baik. Meskipun mungkin sekitarmu tidak baik, tetaplah lakukan yang terbaik. Karena upahmu bukan dari manusia, upahmu dari yang punya kerajaan sorga, yaitu mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Saya mengutip apa yang gembala sidang saudara dan saya selalu sampaikan, mari kita berjuang. Kita bersungguh-sungguh suami istri keluarga, jaga hidup baik, suci pikiran, suci perkataan dan perbuatan. Agar apapun yang saudara dan saya kerjakan berhasil, diberkati, suatu hari kita diundang pesta di sorga. Amin. Seperti apa yang tadi saudara dan saya kita dengar, Yosua 1 ayat 8. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Katakan amin. Anak-anakmu berhasil, usahamu berhasil. Saudara dan saya kita sehat bahkan umur panjang dalam berkat kasih sayang Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, menjaga hati. Yes, yang terakhir saudara boleh tutup Alkitabnya. Jadi bagaimana secara praktis kita menjaga hati kita setiap hari? Yang pertama saya catat, mulailah dengan doa dan firman Tuhan. Ya, mulailah ya kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Ya saudara, jangan tunda nanti pas tahun baru. Ya saudara, kapan dong Pak Pendeta? Besok hari Senin kita mulai. Amin. Ya saudara, kadang ada orang yang nanti aja Pak pas tahun baru, hati baru, hidup baru, saya mulai kebiasaan yang baru. Ya saudara, maka apa yang nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 belum tentu sama dengan apa yang, jangan tunda yang baik. Katakan amin. Yang kedua saudara, batasi konsumsi media. Seperti apa yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang hari-hari ini sakit gara-gara apa saudara? Gara-gara terlalu banyak mengkonsumsi, ya maaf ya saudara, sakit apa? Sakit leher, sakit apa? Sakit matanya jadi sakit. Ya saudara, jadi sakit apa? Jadi sakit pusing. Ya kan kebanyakan, ya begitu saudara. Kadang-kadang seperti yang tadi saya sampaikan, ya mungkin ya bagi orang baik, tapi yang baik belum tentu berfaedah. Apa yang berfaedah buat saudara dan saya, itu yang saudara dan saya kita patut terima. Karena apa yang menumbuhkan imanmu, itu yang menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ucapkan firman Tuhan itu atas hidup saudara dan saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku diberkati, aku sehat panjang umur, aku berhasil. Sepanjang minggu yang baru, berkat Tuhan ada padaku. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang membangun dan catat kebaikan Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan saya, ingat kebaikan Tuhan. Yes, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Itu akan menolong saudara dan saya menumbuhkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ada iman yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sayang saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hidup anugerah yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
emas yang murni Kau membentuk bejana hatimu. Oh Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari bawa hidupmu, angkat suaramu bersama-sama dengan ucapan syukur iman percaya kita. Panggil Bapa yang baik. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Tuhan membentuk, Tuhan mengolah, Tuhan menuntun setiap langkah hati kami, pikiran kami. Angkat tanganmu, katakan, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada. Amin. Kita berikan tepuk tangan pujian kita yang paling meriah buat Tuhan saja. Haleluya. Angkat tangan kita bersama, katakan, Bapa, sentuh hatiku, jamah Tuhan, ubah Tuhan. Tuhan Yesus bekerja, Yesus bekerja di dalam setiap hati. Haleluya, haleluya. Kami sembah Bapa, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sembah Dia Yesus Tuhan. Bapa, sentuh hati, angkat wajahnya, angkat suara hidup dari dasar hatimu menjadi yang baru. Raja emas yang mulia, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan Engkau sampaikan bagi setiap kami. Biar setiap kami hari ini Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga diajar senantiasa untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan taat dan setia. Dan agar setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan jadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan
buat setiap firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang sucikan, kuduskan tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Ajar kami senantiasa untuk beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. No other love like your love, Jesus. No other love like your love. Complete in every way. No other love like your love. Drives away all my fear. Father's love. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada hari ini. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama jemaat Tuhan di live streaming, jemaat Tuhan di Gereja Nias. Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala. Ia akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke. Dalam nama Yesus, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih, mula-mula saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, kami disucikan, perkataan kami, setiap perbuatan, setiap pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus, menghancurkan segala virus, kami tolak batuk flu. Siapapun yang batuk flu sembuh oleh darah Yesus. Imun tubuh kami
menjadi sehat kuat oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah oleh darah Yesus. Kami sehat, kami panjang umur, tidak sakit tenggorokan oleh darah Yesus. Sembuh sempurna, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Mata kami sehat, kami tolak katarak oleh darah Yesus. Tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang oleh darah Yesus. Kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, empedu kami, pankreas, lambung, usus kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD oleh darah Yesus. Tidak sakit asam lambung dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus jika ada pokok doa pribadi, pokok doa keluarga. Mintalah sepenuh hati, ucapkanlah dengan iman. Dan terimalah sepenuh hati, jangan bimbang. Percayalah penuh, Tuhan Yesus mengadakan mujizatnya. Mujizat masih ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Jonathan Asikin sehat sempurna, umur panjang, tegap sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sakit sembuh. Tuhan beri mujizat yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru kami tolak roh celaka bahaya. Kami tolak maut dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat surga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, gereja, pekerjaan, pelayanan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Firman Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari, Bapak Saudara, dengan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan, yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama angkat minyak urapan. Saudara yang punya boleh angkat bersama. Saudara yang belum punya, saudara boleh menerima dari depan sebentar. Bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kami diurapi dalam nama Yesus, penuh kemuliaan, mujizat pasti terjadi. Amin.
saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Jika ada bagian yang sakit, oleskan, urapi. Saudara dan saya warga sorga, sempurna sehat, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, diurapi Roh Kudus. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus untuk kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Dalam nama Yesus, perjalanan kita beruntung dan berhasil sesuai firman Tuhan. Berbahagia, diberkati, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan, sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberkati setiap pokok doa umatmu satu persatu. Tuhan yang kabulkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, berkat kebaikan Tuhan menjelang akhir tahun. Tuhan beri berkat mujizat akhir tahun yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri berkat Natal yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus suami istri, rumah tangga, keluarga, anak-anak muda dalam berkat pertolongan Tuhan. Berkati rumah tangga rukun damai, saling mengasihi, mengampuni, saling setia. Anak-anak muda diurapi Roh Kudus yang terutama punya roh takut akan Tuhan, hormat orang tua, agar panjang umurmu, berbahagia hidupmu di bumi di dalam nama Yesus. Pekerjaanmu berhasil, sekolah studimu diberkati berhasil, masa depanmu indah, dapat beasiswa dalam dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati satu persatu di dalam kasih Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami dijaga dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kami terus menjaga kami di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Maria di Jakarta diberkati, berkati Bu Reni, Bu Lili, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati Tuhan, berkati Bu Deviana bersama keluarga, anak cucu mantu, berkati ya Tuhan Yesus Pak Noldi dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak Suparmin di Malaysia diberkati Tuhan dalam nama Yesus, keluarganya, usaha pekerjaannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Lina dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur perjalanan kami pulang dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Besok apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Menyerahkan baptisan Selam Tiberias 12 Desember 2025 penuh kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus agar banyak jiwa datang pada Tuhan yang belum dibaptis. Beri dirimu dibaptis untuk menjadi warga sorga, dimeteraikan penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga berkat kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan bersama-sama Natal Tiberias. Angkat kedua tangan kita, bersama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami mengucap berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Jakarta dan sekitarnya penuh kemuliaan Tuhan. Ada cuaca yang baik, kami tolak hujan, dipatahkan dalam nama Yesus. Pindah ke tempat lain, Tuhan beri tanda, Tuhan beri mujizat. Ada bulan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pasukan malaikat sorga berjaga melindungi acara Natal Tiberias di GBK Senayan, Jakarta. Kami berdoa akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi acara Natal Tiberias untuk datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus, hanya beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, disembah, mujizat-mujizat pasti terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih kebaikan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal besar-besaran di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yang awalnya pada mulanya Gembala Sidang kami mendiang Pendeta Pariaji tidak mau bikin Natal di kota besar, ingin merayakan Natal bersama dengan orang-orang kecil, yaitu di kota-kota kecil. Tapi Tuhan berbicara secara langsung untuk merayakan kasih Tuhan, untuk menyambut kasih Tuhan dengan minyak dan anggur, ribuan perjamuan kudus, ribuan minyak urapan, untuk menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang setia. Maka Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami mengucap syukur bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua latihan choir, berkati ya Tuhan juga rapat Natal di dalam nama Tuhan Yesus. Maka akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluarga.
keluargamu. Diberkatilah dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom di dunia.